Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, murid baru di SMP Negeri 1 Pengkuku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayah kepada kita semua, juga memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya bicara panjang lebar, perlu kita perkenalan dulu, yaitu nama saya Nurul Huda SAG. Saya di sini di SMP 1 Pringkuku ini sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terutama kelas 9 dan kelas 8 ABC. Untuk yang kelas 8D dan kelas 7 yang mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu sekarang yang sedang memegang kamera itu. Oke, langsung saja saya sampaikan. Pada kegiatan MPLS saat ini saya kebagian untuk menyampaikan program yang namanya program IMTAK. IMTAK itu apa? IMTAK itu yang kami maksud di sini adalah program keimanan dan ketakwaan. Pasti yang kalian bayangkan, program keimanan dan ketakwaan itu adalah tentang ibadah. Memang benar. Tapi ibadah itu bukan hanya ibadah sholat dan lain sebagainya itu. Demikian pula program IMTAK, keimanan dan ketakwaan ini adalah program kepembiasaan di SMP Negeri 1 Pringkuku. Saya urutkan dari yang awal. Yang pertama, yang kami maksud program IMTAK, keimanan dan ketakwaan itu adalah meliputi jika kalian datang dari rumah, ya, kemudian kalian masuk di gapuro, nah itu di gapuro itu, maka jika keadaan normal pasti ada bapak atau ibu guru yang sedang berdiri di samping gerbang. Hal yang pertama yang kalian lakukan seharusnya adalah 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi kalian begitu masuk, jika menjumpai ada di situ ada bapak atau ibu guru, maka kalian yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali ada satu guru di SMP 1 Pringkuku ini, yaitu Pak Posyati yang non muslim. Jadi kalau dengan Pak Posyati salamnya selamat pagi gitu saja. Nanti akan diperkenalkan Pak Posyati itu yang mana, itu ada. Nah, kemudian untuk berikutnya, setelah kalian mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau dalam keadaan normal kalian berjabat tangan, menjabat tangan bapak ibu guru. Syukur kalau menciumnya. Tapi ini kalau keadaan kalau tidak ya cukup mantuk. Selain itu, kalian jika menjumpai atau berjumpa dengan bapak ibu guru di luar sekolah, tetap kalian juga harus menyapa. Jadi itu namanya program keimanan dan ketakwaan yang pertama. Salam, tadi ada 5, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Salam sudah, jadi harus senyum dengan bapak ibu guru, senyum, kemudian menyapa dan berperilaku sopan dan santun ketika di hadapan bapak ibu guru. Itu program yang pertama. Kemudian program IMTAK yang kedua, kalau kalian sudah masuk kelas, kemudian ada jam istirahat. Nah, ketika jam istirahat itu, maka
ada kegiatan di dalam masjid sana ya, itu adalah masjidnya. Jika jam istirahat, kami menyediakan atau kami menyiapkan di situ ada tempat wudhu untuk menyiapkan waktu atau menyisihkan waktu untuk kegiatan sholat duha, sholat sunat duha. Jadi dipersilahkan kalian kalau pada jam istirahat untuk melaksanakan sholat duha di masjid itu. Kemudian kegiatan berikutnya ketika kita istirahat yang kedua, biasanya sudah memasuki waktu sholat zuhur. Seperti saat ini tuh kita mendengar adzan di masjid yang jauh, berarti masuk waktu zuhur. Kalau sudah mendengar adzan di masjid, panggilan untuk sholat zuhur, maka semua bapak ibu guru, semua warga sekolah SMP Negeri 1 Pringkuku melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Bahkan kalau dalam keadaan normal, berjamaahnya itu bisa sampai 2 trip atau 2 gelombang, karena alhamdulillah masjidnya belum mencukupi. Insya Allah nanti kita akan bangun lagi yang bagian belakang itu. Jadi sholat zuhur berjamaah sampai dengan kemudian masuk lagi. Itu program yang kedua. Kemudian program imtak yang ketiga, yaitu kita juga menyelenggarakan namanya peringatan Hari Besar Islam. Apa saja peringatan Hari Besar Islam itu? Ada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri biasanya sholat Idul Fitrinya di rumah masing-masing atau di masjid di lingkungannya masing-masing. Tetapi begitu masuk pertama ada namanya halal bihalal. Nanti salaman dengan bapak ibu guru, dengan teman-teman yang lain untuk saling memaafkan. Itu namanya program peringatan Hari Besar Islam tentang Idul Fitri. Syawal longkang besar. Di bulan besar atau Dzul Hijjah ada juga kegiatan namanya latihan kurban. Latihan kurban itu para siswa bisa nanti mengumpulkan sejumlah dana atau uang untuk dibelikan kambing kurban, kemudian disembelih di sekolah. Syukur kalau nanti bisa diwakili oleh kelas 9 dulu ya. Jadi kelas 9. Ya, tiap kelas mungkin kita bisa, kalau kelas 9 5 kelas, kita harus dapat 5 kambing. Maka nanti setiap kelas 9 bertanggung jawab untuk latihan kurban, menyembelihnya mungkin pada ahlinya. Nah, untuk menguliti dan membagi dagingnya bisa nanti dikerjakan oleh kelas 9. Nah, itu jadi kita real dalam pelaksanaan latihan kurban. Besar suro itu juga ada mungkin, tapi mungkin di sini sapar mulut. Bulan Maulid atau yang disebut atau bulannya adalah bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah peringatan Maulid Nabi, lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di SMP 1 Pringkuku juga menyelenggarakan peringatan Hari Besar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diisi dengan ceramah umum, kita mendatangkan pembicara dari luar, bisa juga pembicara dari dalam, ada saya, ada Pak Zaki yang sekarang memegang kamera, atau bisa juga diisi dengan perlombaan keagamaan seperti lomba kaligrafi, lomba cerdas cermat keagamaan, lomba qiraah atau membaca Al-Quran, dan lomba-lomba keagamaan yang lain. Mulut bakdo mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab. Nah, Rojab 27 Rojab. Di situ ada peringatan Hari Isra Mi'raj. Pada peringatan Hari Isra Mi'raj juga bisa diisi dengan ceramah umum, bisa juga diisi dengan perlombaan keagamaan. Jadi kalau biasanya kalau mauludnya itu sudah ceramah umum, maka Isra Mi'rajnya perlombaan keagamaan. Begitu pula sebaliknya, kalau maulidnya sudah perlombaan keagamaan, maka Isra Mi'rajnya yang ceramah itu Rejab, Ruah, kemudian poso atau Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita biasanya mengadakan program
Ramadan, pondok Ramadan. Pondok Ramadan bisa dilaksanakan kalau dulu pernah sering menginap di sekolah. Jadi kegiatannya dibagi, dijadwal, tapi menginap di sekolah, sehingga mulai dari kegiatan pagi, makan sahur, sampai dengan kegiatannya biasanya dimulai dari pagi dari waktu sholat duha dari sholat duhur berjamaah diisi materi keagamaan, kemudian sholat taraweh berjamaah, kemudian malam dibangunkan untuk sholat tahajud, kemudian makan sahur bersama, kemudian sholat subuh, baru kembali ke rumah. Jadi 1 hari 1 malam itu semua digilir, sehingga itu namanya pondok Ramadan. Tapi kalau dalam keadaan normal bisa juga hanya dengan kegiatan pondok Ramadan materi keagamaan yang kita mendatangkan pembicara dari luar, bisa mendatangkan dari majelis geria Quran, bisa juga dari tahfidz ar-royan dan lain sebagainya. Jadi itu kita bisa mendatangkan ustadz dan ustadzah dari luar. Itu untuk kegiatan pondok Ramadan di SMP 1 Pringguku. Kemudian juga masih mungkin poso Syawal, sudah kembali ya. Jadi itu kegiatan-kegiatan program Imtak, keimanan dan ketakwaan yang ada di SMP 1 Pringguku ini. Kalau toh mungkin ada yang belum saya sebutkan, nanti juga bisa disampaikan berikutnya. Nah, sekarang tepat kita mendengar azan di masjid, maka kita segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Maka dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.